Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang musyrik. Dalam surat Al-Hajj ayat 12 dan 13 dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. Dzalika huwa dhalalun ba'id. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Labi'sal maula wa labi'sal ashir, yang artinya dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendapatkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh. Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahatnya kawan. Sahabat Komar Yahli dimanapun berada, ayat ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh musyrik, tidak boleh menduakan Allah. Manusia diberi akal, manusia diberi pikiran, maka kita bisa sulit memahami mereka ya. Mereka misalnya, ini contoh-contoh terjadi pada masa lalu. Mereka menyembah berhala, padahal jelas-jelas berhala itu tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa menolong, tidak bisa berbuat apapun. Tetapi mereka percaya bahwa patung itu bisa menolong. Bahkan diberi sesajen makanan yang menurut mereka bisa dimakan. Ketika ditanya kepada mereka, kan ini makhluk yang tidak bisa bicara, ini buatan kita. Bahkan zaman dulu katanya dibuat bisa dari roti, ketika lapar roti itu dimakan, itu kan suatu hal yang sangat menggelikan gitu dan sangat aneh sekali. Tetapi hal itu mereka mengatakannya, ini kan sebagai perantara. Nah, kalau bicara perantara, sebetulnya antara Allah dengan hambanya itu sangat dekat. Tidak perlu perantara. Kita sholat, kita ibadah lainnya, maka itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa menggunakan perantara-perantara, apalagi benda makhluk mati yang jelas-jelas tidak membawa manfaat apapun kepada kita. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Ceritanya sudah sangat jelas dan sering kita dengar bahwa suatu kali ketika Raja Namrud akan melaksanakan pesta di sebuah negara, semua rakyat berbondong-bondong untuk mengikuti, menghadiri acara tersebut. Tetapi Nabi Ibrahim tidak mau mengikuti. Nabi Ibrahim malah masuk ke tempat peribadahan mereka, berhala-berhala, dan di sekitarnya sudah disiapkan juga hidangan-hidangan yang akan direncanakan sebagai pesta pora bagi mereka umat Raja Namrud. Nah, Raja Nabi Ibrahim menyatakan bertanya dulu kepada yang besar, raja besar. Tetapi ternyata mereka tidak bicara, mereka diam. Akhirnya Raja Namrud ingin menyaksikan apakah mereka bisa melakukan sesuatu. Dipukullah yang kecil, mereka pun diam. Akhirnya dibabat semua patung-patung yang kecil. Porak-porak adalah tempat tersebut dan digantungkanlah di patung yang besar kampak untuk memukul dan memusnahkan patung-patung kecil. Ketika datang Raja Namrud dengan pasukannya dan kawan-kawannya semua siap melaksanakan persembahan untuk masuk ke ruangan peribadatan, mereka kaget. Wah, kenapa ini? Kok ruangannya begitu tidak rapi, semrawut. Akhirnya mereka disuruh mencari siapa biang kerok di balik kejadian itu.
Akhirnya ketahuanlah bahwa yang berbuat itu adalah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim dibawa di hadapan Mahkamah Agung di sidang. Nabi Ibrahim ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Menghancurkan patung-patung kami, menghancurkan sembahan kami. Kata Nabi Ibrahim, kenapa menuduh saya? Tanya dulu saja itu kepada patung yang paling besar. Lihat ada kapak di dadanya. Kamu gila, masa patung bisa bicara? Masa dia bisa menyampaikan sesuatu hal yang mustahil? Nabi Ibrahim dengan tegasnya menjawab, bagus kalau begitu, kenapa patung yang tidak bisa bicara, patung yang tidak bisa mendengar, patung yang tidak bisa memberikan informasi disembah? Semua menyadari kekeliruan kesalahan. Tetapi karena egonya, hawa nafsunya yang mengalahkan segala, akhirnya mereka tetap tidak mau menerima ucapan Nabi Ibrahim yang sebetulnya sangat masuk di akal. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan bengisnya mereka siksa, bahkan dibakar di dalam api, tapi memang Allah menyelamatkan hamba yang disayanginya. Itulah sekelumit kisah Nabi Ibrahim yang akhirnya dikaitkan dengan kejadian-kejadian hari ini ketika orang menduakan Allah, menyekutukan Allah, percaya terhadap benda-benda hal gaib atau apapun yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang tidak sesuai dengan perintah Allah yang menciptakan kita, yang membuat kita harusnya sadar dari kejadian ini bahwa Allah lah satu-satunya yang perlu kita sembah. Allah lah yang berhak kita ikuti. Allah lah yang berhak kita diimani. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.